7 kru Sisingan tersengat listrik di Bekasi, Jawa Barat. 3 orang meninggal dunia dan 4 lainnya luka. Polisi kembali terima laporan korban klinik kecantikan bodong yang menjerat mantan finalis Putri Indonesia 2024 Jenny Rahmadial Fitri. Total sudah ada 2 korban yang melapor ke Polda Riau. Empat terdakwa kasus penyerangan air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus dituntut penjara 2 tahun 6 bulan. Keempatnya dianggap bersalah melakukan penyiraman air keras terhadap Andri Yunus. Kebakaran menghanguskan rumah warga dan sekolah di Banjarmasin. Tak tahu sekolah hangus terbakar, siswa tetap datang ke sekolah untuk mengikuti ujian kenaikan kelas hari pertama. Sekolah pun akhirnya libur hingga 2 hari ke depan. Anda menyaksikan Indonesia Update bersama saya Medo Pelfrina. Menjadi Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama, saudara, hiburan Sisingan atau arak-arakan anak hitanan di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat merenggut korban jiwa. Dalam peristiwa ini 7 orang tersengat aliran listrik saat berusaha mengangkat kabel listrik yang melintang. Akibatnya 3 orang meninggal dunia dan 4 lainnya luka. Dari rekaman video amatir, sejumlah pemain musik Sisingan atau odong-odong tergeletak usai tersengat aliran listrik di Kampung Ciberem, Desa Mekar Mukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Sejumlah pemain dan warga berusaha memberikan pertolongan kepada para korban yang sudah tidak berdaya akibat tersengat listrik. Peristiwa berawal saat rombongan musik odong-odong yang digunakan untuk memeriahkan arak-arakan khitanan melintasi lokasi kejadian. Saat itu perjalanan rombongan terhalang kabel listrik yang menjuntai dan melintang di atas jalan dan menghalangi posisi sound yang tinggi. Seorang tim musik berusaha mengangkat kabel menjuntai, namun korban tersengat listrik dan merambat ke pemain musik lain yang berada di sekitarnya hingga terpental. 7 orang jadi korban tersengat listrik, 3 meninggal dunia dan 4 lainnya luka. Kasus ini kini ditangani Polsek Cikarang Utara dan Polres Metro Bekasi. Awalnya mah dia habis asar berhenti, istirahat habis asar istirahat terus maju lagi jalan, jalannya maju lagi jalan, berjalan. Jadi kan menentukan apa ini kan. Pak, ini arak-arakannya berarti ya? Ya lagi arak. Lagi arak ya? Yang orang mengarang muter. Pengantin sunat. Oh, ini apa acaranya, apa ini? Hajatan kerjaan. Oh, hajatan apa kalau boleh tahu? Bukan nyunatin gitu. Oh, nyunatin. Bukannya iya odong. Jadi korbannya udah dibawa? Udah ke rumah sakit. Totalnya berapa, Pak, korbannya? Jadi yang udah tahu nggak bolehnya di sini yang pingsan tahu meninggal ya istilah ada 7 orang. Itu warga atau emang? Ke berita lainnya, saudara, kasus peluru nyasar yang melukai 2 orang di kampus Universitas Negeri Padang masih diselidiki. Personil Pomdam Tuanku Imam Bonjol melakukan olah TKP Rabu pagi. Menyikapi peristiwa peluru nyasar yang melukai 2 orang Selasa kemarin, sejumlah personil dari Kodam, Pomdam Tuanku Imam Bonjol dan Polda Sumbar menggelar olah TKP Rabu pagi. Pengukuran dilakukan di sejumlah titik di kawasan Taman Gedung Rektorat Kampus yang berseberangan dengan Mako Yunif 133 Yuda Sakti. Kasus peluru nyasar di kampus Universitas Negeri Padang bukan kali pertama terjadi. Kasus serupa juga pernah terjadi di 2010, 2017, dan 2020 lalu. Cek bagaimana kondisi korban?
Alhamdulillah kondisi korban kami tangani sampai kami temani kemarin kawan-kawan dari dekan-dekan, kemudian juga dari direktur dan wakil rektor juga berada di lokasi ya, di Rumah Sakit Hermina, kemudian juga dibawa ke Rumah Sakit Tentara untuk penanganan lebih khusus karena ini peluru. Dan sejauh yang kita pantau, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar dan orang tua korban juga ada, dan satu sudah pulih lebih awal. Yang laki itu bukanlah mahasiswa UNP, kebetulan masyarakat yang berada di UNP saat tersebut menunggu kawan sekenalannya yang ada di UNP. Nah, yang korban mahasiswa cuma satu, yaitu mahasiswi dari prodi sosiologi. 2 orang tertembak di area Universitas Negeri Padang. Mereka diduga menjadi korban peluru nyasar. Ambulans bergegas menjemput 2 korban yang terkapar di trotoar di areal Universitas Negeri Padang. Masing-masing korban terluka di bagian tangan dan paha, diduga akibat terkena peluru nyasar. Keduanya dilarikan ke rumah sakit terdekat dan kasus ini pun ditangani oleh Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol karena di saat bersamaan sedang berlangsung latihan menembak oleh personel Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 897 Singgalang. Lokasi latihan sekitar 800 meter dari posisi korban. Saudara, 4 terdakwa kasus penyerangan air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus dituntut auditor militer dengan pidana penjara 2 tahun 6 bulan. Keempatnya dianggap bersalah melakukan penyiraman air keras terhadap Andri Yunus. Tuntutan terhadap 4 terdakwa penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus dibacakan auditor militer di Pengadilan Militer 208 Jakarta Rabu pagi. 4 terdakwa yang menghadapi tuntutan ialah terdakwa 1 Sersan 2 Edi Sudarko, terdakwa 2 Letnan 1 Budi Haryanto Widi, terdakwa 3 Kapten Nandala Dwi Prasetyo, dan terdakwa 4 Letnan 1 Samilaka. Para terdakwa dianggap terbukti bersalah melakukan penyiraman air keras terhadap Andri Yunus dan dituntut pidana penjara 2 tahun 6 bulan dikurangi masa tahanan. Kami mohon kepada Pengadilan Militer 208 Jakarta menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa sebagai berikut. Terdakwa 1, pidana penjara 2 tahun dan 6 bulan dikurangi seluruhnya dengan tahanan sementara yang telah terdakwa jalani. Terdakwa 2, pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dikurangi seluruhnya dengan dikurangi seluruhnya dengan tahanan sementara yang telah terdakwa jalani. Terdakwa 3, pidana penjara 2 tahun 6 bulan dikurangi seluruhnya dengan tahanan sementara yang telah terdakwa jalani. Terdakwa 4, pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dikurangi seluruhnya dengan tahanan sementara yang telah terdakwa jalani. Aktivis Kontras Andri Yunus menjadi korban penyiraman air keras hingga mengalami luka bakar 24% di tubuhnya pada 12 Maret lalu. 4 pelaku yang merupakan anggota Denma Bais TNI dengan Matra Angkatan Laut dan Angkatan Udara dilimpahkan ke Puspom TNI oleh Polda Metro Jaya. Dari hasil penyidikan, motif penyiraman air keras dilatar belakangi dendam salah satu pelaku dengan korban. Ini yang kami dalami melalui berita acara pemeriksaan bahwa motif yang dilakukan oleh para terdakwa ini masih dendam pribadi terhadap saudara AY ini. Namun alasan dendam pribadi itu memicu keraguan dari rekan sejawat Andri Yunus. Tim Advokasi untuk Demokrasi menilai pelimpahan berkas kasus penyiraman air keras terhadap Andri Yunus kepada pengadilan militer tidak transparan. Motif dendam pribadi yang menjadi alasan 4 anggota TNI nonaktif menyiram Andri Yunus juga dinilai tidak tepat karena Andri hanya menyampaikan pendapat kritis. Jelas sekali perkara Andri Yunus tidak ada masalah pribadi dengan aktor-aktor pelaku. Yang Andri Yunus lakukan adalah kerja-kerja kritik kepada proses buat undang-undang, kerja-kerja kritik kepada revitalisasi yang sangat berbahaya buat demokrasi. Di tengah proses hukum penyiraman air keras, Andri Yunus menulis surat dengan tulisan tangan berisi mosi tidak percaya. Andri menekankan bahwa keadilan hanya dapat dicapai jika perkaranya diadili di peradilan umum, bukan dilakukan di peradilan militer. Karena jika dilakukan di peradilan militer, maka aktor intelektual tidak akan terungkap.
saya keberatan dan menyampaikan mosi tidak percaya jika proses penegakan hukum terhadap kasus ini dilakukan melalui peradilan militer. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus tidak bisa dialihkan ke peradilan umum. Alasannya, karena pelaku merupakan prajurit TNI aktif dan Undang-Undang Peradilan Militer belum direvisi. Kalau subjeknya adalah prajurit militer, maka dia akan diadili di pengadilan militer, meskipun dia melakukan tindak pidana umum, misalnya melakukan penganiayaan, melakukan pencurian, dan sebagainya. Selasa kemarin, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan sebagian permohonan pra-peradilan yang diajukan Andri Yunus. Hakim memerintahkan Polda Metro Jaya melanjutkan proses hukum atas laporan dugaan penyerangan terhadap Andri Yunus. Polisi diketahui sempat melakukan penyidikan kasus penyiraman air keras terhadap Andri Yunus. Namun proses itu berhenti ketika polisi melimpahkan penanganan kasus ke Pusat Polisi Militer TNI. Tim Liputan Kompas TV. Tetaplah di Indonesia Update, saudara. Usai jeda kami kembali dengan informasi polisi kembali menerima laporan korban klinik kecantikan bodong yang menjerat mantan finalis Putri Indonesia 2024 Jenny Rahmadi Alfitri. Sudah ada 2 korban yang melapor ke polisi. Kasus dugaan malapraktik yang menjerat mantan finalis Putri Indonesia 2024 Jenny Rahmadi Alfitri terus bergulir. Subdit 4 Tipiter Ditreskrimsus Polda Riau kembali menerima laporan korban klinik kecantikan bodong yang menjerat mantan finalis Putri Indonesia 2024 Jenny Rahmadi Alfitri. Total sudah 2 korban yang melapor ke Polda Riau. Laporan kedua diajukan korban berinisial RI atas dugaan tindakan lip surgery atau operasi bibir yang menyebabkan korban cacat permanen. Saat ini semua berkas dan laporan dugaan klinik kecantikan bodong dengan tersangka Jenny Rahmadi Alfitri sudah P21 dan siap dilimpahkan kepada kejaksaan untuk disidangkan. Perkaranya sudah dinyatakan P21 lengkap, formil ataupun material, dan segera mungkin kami akan melakukan tahap 2 penyerahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan. Selanjutnya kami juga menindaklanjuti adanya laporan baru oleh pelapor yang statusnya saat ini sudah kami tingkatkan kepada penyidikan dengan terlapor JR juga. Sebelumnya, Polda Riau mengungkap praktik klinik kecantikan ilegal di Pekanbaru Riau. Dengan modal sertifikat pelatihan, mantan finalis Putri Indonesia 2024 Jenny Rahmadi Alfitri membuka klinik kecantikan dan melakukan tindakan medis terhadap sejumlah korban. Jenny telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan di Mapolda Riau. Citra Indriani, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, kebakaran diduga akibat gas metana di Sleman, Yogyakarta terus meluas hingga hari ini telah lebih dari 80 kali muncul api dari rumah warga. Jika sebelumnya titik api hanya muncul di dalam salah satu rumah warga di Kasuran, Margomulyo, Sleman, kini makin meluas ke 2 rumah warga lainnya dan bahkan terjadi di tempat terbuka. Hingga hari ini warga melaporkan lebih dari 80 kali kemunculan titik api yang lokasinya berpindah-pindah. Tim peneliti dari UGM dan UPN Yogyakarta masih menduga fenomena ini disebabkan adanya kandungan gas metana di dalam tanah yang bocor ke permukaan. Rumah warga yang jadi langganan munculnya api kini telah dikosongkan. Semburan munculnya gas itu melebar, meluas ke tetangga sebelah utara, Pak. Satu, kemudian gas api itu muncul di luar rumah juga. Jadi kalau itu kan pasti ada sebuah sumber lapisan batuan apa yang ada di bawah. Maka sekali lagi kami perlu lakukan
rekaman geofisika untuk memetakan lapisan batuan yang ada di bawah wilayah ini semuanya seluas. Kita ke informasi dari ibu kota, saudara. 674 korban kebakaran di Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat masih menghuni tenda pengungsian. Tenda pengungsian tidak hanya dihuni orang tua, namun juga anak-anak usia sekolah. Anak-anak ini tengah menghadapi tantangan, yaitu ujian sekolah di tengah kondisi sedang mengungsi. Pihak sekolah pun memberikan kebijakan berupa ujian susulan bagi korban anak terdampak kebakaran. Warga mengaku untuk kebutuhan sandang, pangan, dan air untuk mandi dan keperluan lainnya selama mengungsi sudah tercukupi. Kebutuhan pangan pengungsi antara lain disediakan oleh lintas lembaga, baik dari instansi pemerintah maupun lembaga kemanusiaan lainnya. Namun warga mengeluh suhu panas dan penerangan saat malam hari. Hingga saat ini pengungsi masih membutuhkan bantuan, antara lain obat-obatan, selimut, perlengkapan mandi, pakaian dalam, dan kasur. Kebakaran juga melanda permukiman padat penduduk di Jalan Es Parman, Banjarmasin, Rabu pagi. Rumah warga dan juga ruang kelas di kawasan pendidikan Muhammadiyah hangus terbakar. Siswa tidak bisa ikut ujian, bahkan mereka kaget saat melihat sekolah sudah hangus terbakar. Tak tahu sekolah terbakar, siswa Madrasah Muhammadiyah 1 Banjarmasin tetap datang ke sekolah. Padahal, Rabu pagi seharusnya mereka mengikuti ujian kenaikan kelas pada hari pertama. Para siswa yang bingung mulai mengecek kondisi kelasnya sudah hangus. Api mulai berkobar sejak pukul 5 pagi yang berawal dari salah satu rumah warga. Api merembet ke 8 rumah lainnya dan sejumlah ruang kelas pendidikan Muhammadiyah. Warga sempat kesulitan memadamkan api. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Kemungkinan daripada korban ini adalah korsleting. Pas kita mau hendak kelanggar, kita kan ada yang kelanggar, nah kita kan belakang lah gitu kan. Kalau melihat daripada ini langsung kita langsung besar. 18 ruangan dari gabungan 2 sekolah Madrasah Muhammadiyah ikut hangus terbakar. Akibatnya, sekolah yang harusnya melaksanakan ujian hari ini harus libur hingga 2-3 hari ke depan. Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 bilang, ujian sekolah akan diusahakan dilaksanakan di ruangan masjid agar siswa dapat melaksanakan ujian kenaikan kelas. Kalau ulangan mungkin nanti kami bisa minjam di lokal masjid aja, karena masjid itu kan ada lantai 2, mungkin kami nanti di masjid aja sementara belajar. Liburkan dulu sementara untuk 2-3 hari ini, menenangkan ini dulu suasananya, sekalian bersih-bersih. Ruangan kami juga berantakan karena air masuk ke dalam ruangan kantor, jadi kami bersihkan dulu, nanti kalau setelah kami suruh turun baru langsung ulangan juga. Pihak sekolah kini berkoordinasi untuk upaya perbaikan sekolah. Mereka berharap agar kondisi sekolah bisa kembali normal dan proses ujian bisa terlaksana. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemilihan kepala desa di Kabupaten Deli Serdang sempat diwarnai ketegangan. Di TPS di Desa Tanjung Gusta, seorang warga sempat cekcok dengan panitia pemungutan suara saat pencoblosan berlangsung. Perdebatan terjadi antara seorang warga dengan petugas di TPS yang berada di Desa Tanjung Gusta, Kabupaten Deli Serdang terjadi saat waktu pencoblosan berlangsung. Warga merasa keberatan karena tidak bisa memberikan suaranya. Padahal namanya memang tidak masuk dalam daftar pemilih di TPS ini. Ketegangan pun mereda setelah polisi dan petugas TPS menenangkan warga. Polisi bilang secara keseluruhan pilkades yang berlangsung di wilayah hukum Polrestabes Medan berjalan dengan aman. Polrestabes Medan nantinya akan terus melakukan pengamanan hingga tahap akhir pilkades. Puji Tuhan secara keseluruhan telah
setelah dilaksanakan pencoblosan selesai, tahapan selanjutnya adalah sedang melaksanakan penghitungan, dan sampai saat ini puji Tuhan seluruhnya berjalan dengan aman dan lancar, tidak ada situasi-situasi yang bergejolak dan sehingga itu membuat situasi Kamtipmas yang tidak baik, itu semuanya lancar semua. Kita memberikan sampai dengan terakhir nanti tahapan ini selesai. Semoga semuanya lancar, Tuhan memberkati. Pasca Dadan Hindayana dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, aktivitas di lingkungan kantor BGN tidak berjalan normal. Akses masuk ke kantor Badan Gizi Nasional dibatasi dan pegawai pun menunggu di area luar. Saudara, pasca Dadan Hindayana dicopot dari Kepala Badan Gizi Nasional, aktivitas di lingkungan kantor terlihat tidak berjalan normal pada Rabu pagi. Akses masuk ke kantor Badan Gizi Nasional dibatasi dan pegawai pun menunggu di area luar. Pantauan di lokasi menunjukkan sejumlah kendaraan keluar masuk dengan pengawasan ketat. Sejumlah pegawai yang datang untuk bekerja tampak menunggu di area luar karena belum diizinkan masuk ke dalam gedung. Kantor Badan Gizi Nasional tengah menjalani proses penggeledahan oleh Kejaksaan Agung, namun hingga saat ini Badan Gizi Nasional maupun aparat belum memberikan penjelasan resmi. Satu setengah tahun berjalan, pemerintah merombak Badan Gizi Nasional. Dadan Hindayana dicopot dari posisinya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Tak hanya Dadan, kedua wakilnya, Lodewijk Pusung dan Sony Sanjaya juga dicopot. Presiden pun kini menunjuk Nani Esdeyang sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana. Selain itu, Agustina Arumsari dan Maijen TNI Trenggono juga ditunjuk sebagai Wakil Kepala BGN. Untuk selanjutnya, Bapak Presiden memutuskan untuk mengangkat Saudari Nani Esdeyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Kepada 3 pimpinan Badan Gizi Nasional yang baru, kami berharap untuk dapat segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Nani Esdeyang sebelumnya merupakan Wakil Kepala BGN yang diangkat Presiden pada 17 September 2025. Rekam jejak karir Nani di pemerintahan bermula saat ia menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Kemenangan Nasional Koalisi Adil Makmur pada pemilihan Presiden 2019. Nani kemudian dilantik sebagai Wakil 1 Badan Pengentasan Kemiskinan pada tahun 2024 oleh Presiden Prabowo dan juga sempat diangkat sebagai Komisaris Independen PT Pertamina Persero pada tahun 2025. Hingga akhirnya menduduki posisi Wakil Ketua Badan Gizi Nasional pada tanggal 17 September 2025. Keputusan perombakan BGN diambil berdasarkan evaluasi yang dilakukan selama 1,5 tahun terakhir. Pemerintah pun memastikan pergantian pimpinan BGN tak akan mengganggu jalannya program makan bergizi gratis. Menteri Sekretaris Negara juga menegaskan bahwa saat ini pemerintah tengah melakukan audit mendalam terhadap BGN terkait dugaan praktik jual beli titik satuan pelayanan program gizi atau SPPG. Tim Liputan Kompas TV. Kami tutup Indonesia Update hari ini, saudara. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.